kan. Dan clean apa tuyul itu bersih kan. Kalau yang waktu saya lihat itu bersih putih. Kalau clean tuh kayak bekas rambutnya ada Kayak bekas iya, potong gitu ya. terus punten relatif kayak potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ketemu lagi bareng saya, tetap di channelnya Jejak Malam Official. Alhamdulillah malam hari ini saya kembali lagi berkunjung ke markasnya Kang Aan. Ngopi dulu bray, biar oleh. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar nanti video-video baru dari Jejak Malam Official teman-teman dapat notif, dan kita akan selalu semangat untuk bikin video-video yang terbaru. Malam hari ini saya pengen denger ceritanya Kang Aan mengenai pengalaman-pengalaman mistis yang mungkin pernah Kang Aan alami ya. Karena kanan kiri saya itu sebenarnya adalah tanah makam. Pasti Kang Aan selaku warga sini tentunya punya pengalaman-pengalaman mistis. Apalagi ini sikonnya ini kanan kiri kita kan tanah makam nih kan. Pasti adalah salah satu ya cerita-cerita yang Kang Aan apa ya inget banget. Sok diceritain teman-teman. Jadi ini Kang, dulu waktu saya masih kecil di tempat ini, warga sekitar itu jarang yang berani lewat. Kemudian apalagi malam, bahkan keponakan saya sendiri pernah kesurupan di sekitaran sini. Ya, sekitaran sini. Jadi habis main di sini sore sekitar jam 2 jam 4. Nah, terus tiba-tiba langsung ketawa-ketawa kayak gitu. Sampai dengan pulang masih ketawa-ketawa. Iya. Pokoknya di sekitaran sini yang kita tempati ini memang dulu dikenal ini area angker. Bahkan ibu-ibu orang-orang sekitaran sini sering melihat sosok perempuan yang menggunakan baju merah lewatan sekitaran sini. Entah itu siapa lah, kurang ngerti, tapi banyak sekali yang melihat sosok perempuan itu di sekitaran sini. Ya banyak lah, bahkan orang-orang sekitaran sini ya ketika di sini mulai ada lapangan depan rumah itu ya sudah ya merasa terima kasih sekali karena dulu ini dikenal sangat angker sekali kan Bos. Nah dulu ini pohon itu gede-gede banget kan Bos. Di belakang kita nih tadi pohon gede-gede banget. Wah gini loh, gede-gede banget. Pohon kedondong. Dan gede-gede banget, jejer gitu. Dari sana sampai sana gede-gede banget. Jadi ya konon ya di sekitaran sini ada istana jin. Konon gitu ya. Jadi banyak orang-orang tua atau orang-orang sekitaran sini pernah bercerita atau sering banyak yang bercerita ya ada kerajaan jin di sekitaran sini, tapi Allah alam apa di sebelah kiri atau sebelah kanan kita nggak tahu. Kalau Kang Bagus kan kemarin lihat waktu di sekitar makam aja melihat ada komplek yang kurang asik kan.
Sedangkan pengalaman pribadi sih kan terus ya apa ya, saya masih bingung ya, ini kalau di umumnya itu namanya apa ya Kang Bagus? Jadi kalau di tradisi lisan kita itu untuk membedakan tuyul dengan kelintu, Tuyul sama kelintu. nah katanya beda. Kalau tuyul itu kecil banget ya, ukuran segini. Kalau kelintu seukuran anak-anak, seukuran anak TK sampai anak SD kayak. Dan waktu kecil Kang Bagus, entah itu benar atau enggak ya, maksudnya halusinasi atau apa, saya pernah main di itu ada sawo pohon sawo Kang Bagus, gede banget sawonya. Oh, gede banget sawo, tua banget. Nah, saya tuh lagi main Kang. Kalau nggak salah sih pokoknya malam aja, berapa menjelang isya atau apa, pokoknya malam, saya lupa itu. Nah, saya tuh lagi main Kang Bagus, nggak sengaja lewat mau ke masjid, harusnya kan nggak di situ lewatnya. Nah, pas kebetulan pada saat itu saya lewatnya ke situ, saya tuh nggak sengaja Kang Bagus, nginjek saya tuh, nginjek dikira apa kayak boneka atau kucing lah, saya tuh pasti injek Kang Bagus, kok hidup ke saya tuh. Kalau boneka nggak mungkin hidup kan, pasti ini Kang Bagus ditangkep, kirain kucing dia hidup, kucing kan pasti injek kayak gini Kang Bagus. Jadi kecil segini ukurannya, nah lebarnya segini. Berarti ya Segini. seukuran tangan lah, begini lah. Ya Pegang paling segini lah, segini. Kecil kayak gini Gus, Kang Bagus. Gerak-gerak di tangan. Gerak kayak gini aja, cupis pisan, apa botak lontos kan. Nah, setelah saya tanya-tanya waktu SD kelas, kayaknya kelas 3 kelas 4. Nah, saya tanya-tanya, itu tuh kalau tradisi lisan kita itu tuyul. Nah, saya cerita lagi, saya pernah lewat tetangga rumah yang di depan, maksudnya tetangga depan rumah saya tuh kan. Nah, lewat di belakangnya itu ada sumur, lewat di situ saya. Terus pas lewat tuh saya tuh kayak dihadang Kang Bagus. Ya kalau sekarang itu kayaknya SD kelas seukurannya ya, sosoknya tuh kan seukuran anak SD kelas 1 kelas 2 lah. Ih, pakai celananya segini, nggak pakai baju, kelihatannya. Saya lagi mau lewat tuh Kang Bagus, kayak gini aja, saya tuh nggak bisa apa-apa Kang Bagus. Kaget atau Kaget, maksudnya saya waktu itu kayak nggak bisa bergerak, terus tiba-tiba sadar, terus nggak ada aja sosok itu. Saya tanya ke orang-orang tua, itu namanya kelintu kalau di sini Kang Bagus. kelintu. Iya, jadi tuyul dan lintu itu katanya beda. Jadi kalau yang di TV-TV itu, gambaran kalau kata orang sini kayak kelintu. Jadi yang di TV-TV itu kan besar-besar seperti anak-anak. Itu justru kelintu. Nah, kata orang-orang sini kalau tuyul itu ukurannya lebih kecil lagi. Kayaknya kayak jenglot tuh, kurang lebih segini. Segitu. Karena ya Allah alam ya, benar atau tidak, halusinasi atau tidak, ketika saya tanyakan itu tuh jenisnya kelintu kata orang-orang tua sekitaran sini. Jadi kalau tuyul ya, kalau tuyul ukurannya kecil,
Nah kalau Klintu itu syukuran anak dewasa, anak SD, SD. TK sampai SD. Apa dia kayak bedakan kayak gitulah, kotor kayak gitu tuh. Terus kalau merinding dah. langsung merinding kan. Terus nih Kang, kalau semuanya Klintu sama tuyul, apakah jenis kalau yang sampean lihat itu bentuk, contoh nih kalau anak-anak kan punya rambut, terus kukunya gimana, terus bentuk kupingnya, Saya kurang begitu memperhatikan betul, tapi kalau tuyul itu mirip apa ya, kayak alien kayak gitu kan, maksudnya kayak aneh banget tuh, agak lonjong gitu ya, nggak mau kayak apa ya, kayak klimis semua, kayak halus aja. Ini juga kayak nggak ada bekas rambutnya kalau yang saya lihat waktu itu. Kalau Klintu kayak sengaja dibotak tuh, habis dibotak tuh. Oh gitu. Kelihatan kayak habis dicukur atau dibotak. Kalau Klintu ya antara muka dan kepala tuh sama, warnanya tuh gitu. Kayak gini kan Bagus. Saya injek tuh. Kayak gini nih. Gerak-gerak gitu. Gerak-geraknya tuh kan Bagus. Terus setelah saman tahu gerak-gerak Ya langsung lari kan Bagus. Langsung dilempar. Lari. Nah, ya SD ya Allah alam ya kan Bagus. Maksudnya itu apakah halusinasi tingkat tertentu atau gimana, tapi saya pernah seperti itu. Kalau itu sih nggak sampai bersentuhan. Kalau tuyul saya pernah tangkap kayak gini, tangkap diinjek kayak apa ya, boneka nggak mungkin kayak gini. Kucing, apakah kucing, coba saya mau ambil, saya penasaran, pasti ambil kayak gini nih. Wow, Langsung saya lempar lari sekenceng-kenceng gitu, nangis. Terus sudah nggak ke situ lagi. Waktu SD juga kan, masih SD. Justru pas gede sih jarang Gus. SD jarang. Lihat yang kayak nyata begitu tuh, kayak nyata kan Gus. Kayak waktu Klintu juga kayak nyata, lucu tuh. Cuma memang kalau Klintu sih saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa bergerak, iya nggak bisa bergerak. Makanya saya pas lihat di film-film itu tuh kayak gambarannya kayak Klintu. Kalau di sini kalau tuyul justru lebih kecil lagi. Bawa alam ya, nanti mama guru lah yang lebih paham. Mungkin teman-teman yang pernah melihat atau punya pengalaman bertemu dengan tuyul, apakah sesuai dengan yang diceritakan Kang Aan? Maksudnya tuh jadi ada perbandingannya tuh. Kalau buat teman-teman yang pernah, silakan komen aja di bawah. Siap. Ada lagi nggak Kang? Ya banyak sih Kang. Cuma kayaknya itu yang paling berkesan apa ya, maksudnya kan fenomena hari ini banyak sekali tuh nuyul apa kayak gitu. Atau nyupang tuyul kan banyak kan Kang Bagus ya. Yang mungkin itulah. Kalau model apa ya maksudnya saya entah benar atau tidak ini ya, nanti mungkin mama guru Kang Rudi yang lebih paham. Nah, di tradisi kita di Kanci dan sekitarnya mungkin untuk membedakan jenis jin Klintu dengan jin kan termasuknya ya berarti ya? Iya, termasuk jin kan. Nah, wujudnya perbedaannya itu. Jadi kalau tuyul itu kecil sekali, kalau Klintu nggak tahu kalau bahasa Indonesia apa, apakah itu masuk kategori tuyul atau apa. Iya, tapi kalau di sini tradisinya beda. Kalau yang biasa nyuri itu yang kecil itu yang pernah Kang Aan pegang. Nah kalau yang gede-gede itu, yang Klintu itu yang biasa suka nemenin anak-anak. Nah kan sering tuh banyak cerita nih, kayak misalkan kemarin ponakan saya merinding ya guys. Kang Aan langsung merinding banget tuh. Memang benar, berarti Kang Aan ini punya chemistry cerita yang mengena. Ini merinding nih.
sok dilanjutkan. Ya, jadi Pak RW sini jadi pernah lihat sosok anak-anak yang menyerupai yang menyerupai ponakan saya di depan rumah. Ponakan saya lagi naik sepeda, disaut-saut tuh nggak nyaut-nyaut, disapa tuh nggak iya nggak jawab aja, Nggak jawab. tapi main sepeda. Nah, katanya yang sering nemenin anak-anak begitu, yang sering jahil ke anak-anak itu jenis kelintu. Kalau di sini kelintu, jadi jin kecil yang mirip dengan tuyul, tapi seukuran anak-anak. Itu banyak loh Kang, fenomena itu banyak sekali di masyarakat. Jadi banyaklah anak-anak lihat kayak temennya kayak gitu tuh ya, bagus. Banyak itu. Di sini justru dipanggilnya Kelintu. ya. Di sini kelintu. Jadi kalau kelintu itu ya itu yang sering nemenin anak-anak, kadang usil, kadang apa, pokoknya senang bermain. Kalau tuyul yang ambil nuyul itu. Yang nuyul itu. Iya. Itu. Jadi kalau kelintu enggak kayak tuyul suka ngambilin untuk si majikan, enggak. Kalau kelintu apa ya? Ya senang aja main. Terus kadang-kadang diajak anak diajak mana akhirnya hilang gitu kan. Dan tuyul itu bersih kan. Kalau yang waktu saya lihat itu bersih putih. Kalau kelintu kayak bekas rambutnya ada bekas iya, potong gitu ya. terus punten relatif kayak potong. Kelintu. Kalau kelintu ya walam ya, nanti mama guru lah yang lebih paham. Itu iya, itu jenis apa yang apakah termasuk tuyul atau apalah, saya kurang begitu. Tapi kalau tradisi lisan di sini seperti itu. Jadi kalau kelintu tadi dia yang suka gangguin anak-anak, sering nemenin, sering ngusinin sama anak-anak. Kalau tuyul yang suka ngambil-ngambil sesuai dengan perintah majikannya. Ini menanggapi tentang cerita yang Kang Aan ceritakan. Saya nggak tahu, antara mungkin setiap daerah teman-teman juga punya cerita antara tuyul sama kelintu itu sama-sama tuyul. Tapi yang jelas bahwa tidak ada wujud pasti dari makhluk yang bernama jin. Jadi manusia itu hanya mengetahui 0,00% atau persen dari kehidupan gaib di dunia ini. Dan ciri-cirinya ya makhluk jin seperti itu. Artinya potensi kita tertipu, kita tidak tahu, kita tertipu lah. Potensinya lebih besar. Dan kemudian karena jin itu tidak punya wujud pasti, sehingga mungkin di tempat lain yang namanya tuyul mungkin agak besar, mungkin dengan perawakan yang berbeda. Itu sesuai dengan cerita yang berkembang di masyarakat. Jadi apa yang berkembang di masyarakat seperti itu akhirnya terjadi. Jin itu malah suka dengan hal-hal seperti itu. Akhirnya kalau memunculkan dirinya kepada dunia manusia sesuai dengan cerita tersebut. Terima kasih Kang Aan ceritanya. Sama-sama. Buat teman-teman, mungkin tadi yang diceritakan sama Kang Aan pernah terjadi sama teman-teman, silakan komen saja di bawah. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa juga subscribe di channelnya Kang Aan, Pedang Golok Nusantara. Dan nanti biasanya Kang Aan ini giveaway. Udah berapa bulan udah enggak. Nantilah bisa di subscribe lagi. Terus aktifkan notif loncengnya. Jadi siapa tahu kalau Kang Aan lagi
live giveaway, teman-teman nonton bisa dapat. Amin. Siap. Itu aja, selamat malam. Saya Agus Ari dan Kang Aan dari Pedang Golok Nusantara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam.